Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Tokono Trader ya. Hari ini kita akan melanjutkan analisa sebelumnya, tapi sebelum itu kita harus mengenal beberapa candlestick dulu ya sebagai konfirmasi. Kalau sinyalnya adalah broken trend line dan kita butuh konfirmasi dari candlestick itu sendiri. Jadi candlestick apa saja yang perlu kita pahami atau kita pakai sebagai acuan, sebagai konfirmasi. Oke, kita akan bahas di bagian ini, di modul ini. Nah, yang pertama, buat kalian yang sering tanya platform apa yang saya pakai, yang pastinya saya pakai TradingView. Kalian bisa download di Play Store atau di App Store. Link juga saya akan sediakan di deskripsi. Oke, kita langsung aja ini yang kemarin, analisa yang kemarin. Dan untuk konfirmasi kita menggunakan, biasanya kita menggunakan candlestick yang simple-simple saja ya. Oke, yang pertama ada candlestick yang namanya doji. Doji biasanya bodinya di atas dan wicknya ke bawah. Itu bisa disebut doji juga ya. Entah itu ada ekornya di atasnya juga nggak apa-apa, doji. Kalau misalkan dari bawah, oke, kita gambarkan saja candlestick seperti ini. Ini namanya candlestick Marubozu. Marubozu fungsinya biasanya kalau satu candlestick Marubozu terbentuk akan meneruskan naik. Jadi penuh, tidak ada ekornya sedikit pun. Kalaupun ada, itu pun hanya sedikit ya. Itu masih bisa disebut candle Marubozu. Dan arti dari candle Marubozu itu sendiri artinya akan meneruskan arah tersebut. Kalau misalkan turun penuh seperti ini, artinya dia akan masih mau mengalami penurunan, belum ada rejection ya. Yang seperti ini akan terus turun juga. Yang ini namanya pembalikan. Setiap ada candlestick seperti ini, kadang-kadang market memang membalikkan arah atau bisa kita sebut dengan konfirmasi. Oke, kita bisa entry jika ada candle seperti ini. Tapi tidak semua valid menggunakan entry seperti ini ya. Yang saya maksud dimana konfirmasi, kalau misalkan kita broken trend line seperti ini ya, oke. Kalau misalkan kita broke trend line seperti ini ya, seperti ini, dan tiba-tiba doji ada di sini ya, misalnya kalian langsung pasang short, itu tidak valid. Kenapa? Karena ini broken trend line, artinya setiap doji di sini atau penurunan di sini adalah correction yang akan melanjutkan kenaikan. Jadi kalau kalian implementasikan doji-nya ke semua elemen sebagai konfirmasi, setiap ada doji itu akan ada pembalikan, itu tidak benar juga. Jadi yang kalian butuhkan juga analisa teknikal ya. Jadi pertama kita butuh doji sebagai konfirmasi. Yang kedua, kita bisa memakai engulfing candle ya. Engulfing candle. Engulfing candle kita bisa buat seperti ini ya. Yang namanya engulfing candle itu seperti ini. Jadi satu candle panjang mencaplok satu candle di sebelahnya, pendek sebelahnya. Ini juga bisa dipakai konfirmasi entry ya. Jika kalian melihat seperti ini jika kalian sudah membuat analisa seperti ini ya, dan tiba-tiba di sini ada engulfing candle ya, itu merah, satu hijau, itu juga bisa kalian jadikan sebagai konfirmasi bahwa ini tren akan melanjutkan kenaikan dan itu valid seperti itu ya. Jadi yang kedua ini namanya engulf ya. Itu bisa kalian jadi acukan sebagai konfirmasi juga. Dan yang ketiga, nanti kita akan turun ke chartnya juga. Yang ketiga, kalian bisa memakai inverted hammer candle juga ya. Inverted hammer candle yang dimaksud itu doji yang kebalik seperti ini misalkan.
Ya, ini bodinya di bawah, ekornya di atas, seperti itu. Cukup 3 saja sebagai konfirmasi, sebenarnya sudah cukup ya, sebagai kalian jadikan sebagai acuan konfirmasi, validasi dari analisa kalian. Nanti 3 konfirmasi ini kita akan turun ke chart untuk memastikan kebenarannya ya. Ini namanya inverted hammer candle, doji yang kebalik atau shooting star, biasanya disebut shooting star juga. Oke, jadi yang kita gunakan adalah hammer candle, doji atau dragonfly, ada banyak sebutan. Inverted hammer candle atau shooting star, juga engulfing pattern ya, engulfing candle. Oke, ketiga ini kita gunakan sebagai konfirmasi validasi dari analisa kita. Kita turun di sini. Oke, kemarin kita sudah analisa bahwa di sini akan melanjutkan penerusan kenaikan karena kita sudah ukur dari bawah ke teratas. Di sini bahwa harga masih berada di atas 0,382, artinya masih akan melanjutkan kenaikan, dan di sini juga sudah terjadi RBS ya, resistance become support dari sini. Ini supportnya, ini resistannya, dan sudah broke ke atas menjadi support. Resistance become support dan juga Fibonacci di atas 0,382. Sudah ada 2 konfirmasi, dan yang ketiga, oke, trend line-nya kita angkat dari sini. Oke, dan sudah berada di atas garis trend line ya. Yang ini disebut counter trend line, yang ini disebut trend line. Dan sudah broke ke atas, artinya kita mencari kenaikan. Untuk mencari konfirmasinya, oke, yang kita butuhkan adalah engulfing pattern atau inverted hammer candle atau shooting star juga boleh. Yang mana yang disebut itu? Oke, ketika kalian melihat sudah broke trend line, di sini kita sudah melihat validasinya. Di sini ada yang merah dicaplok yang hijau. Jadi kalian bisa entry ya. Kalian bisa entry dan harga beneran naik kan. Di sini juga kan di atas resisten yang sudah menjadi support sekarang, ada juga validasinya di sini. Candle merah dicaplok oleh candle hijau, artinya akan meneruskan kenaikan, dan boom, benar saja. Yang mana disebut inverted shooting star atau inverted hammer candle, ini yang disebut candle ini, candle hijau itu yang disebut inverted hammer candle atau shooting star, dan dicaplok juga, jadi dicaplok candle merah, tren mengalami penurunan, seperti itu. Simpelnya seperti itu. Kalau kalian mau scalping ya, kalian mau coba scalping, ini juga bisa digunakan sebagai tekniknya. Tapi dari arah poin besarnya kita mencari kenaikan ya. Kita mencari harga naik sampai mana sih, dan kita bisa ukur juga ya. Oke, dari sini tetap harga berada di atas 0,382, dan kita, kalau saya masih hold, misalkan saya buy di sini, saya masih hold ya. Dan benar juga kemarin udah up sampai di harga 2,2 dolar ya. Di sini juga masih ada engulfing candle. Jadi menurut saya sampai sini akan mengalami kenaikan lagi TKO USDT. Jadi untuk sampai di sana, semoga kalian bisa mengerti dan memahami apa yang saya maksud. Jika ada yang belum dimengerti, kalian bisa tanyakan, dan untuk video selanjutnya akan saya lanjutkan dari pemahaman yang kalian belum mengerti. Oke. Dan untuk sampai mana sih TKO ini akan naik, kita bisa ukur juga dari mana ya. Kita meletakkan Fibonacci juga, tapi yang ini kebalik dari yang sebelumnya. Oke, di sini. Kenapa di sini? Karena dibalik juga. Kalau kita menginginkan
sampai mana TKO kenaikan itu sampai mana, kita mulainya dari atas ke bawah. Kalau kita ingin mencari tahu penurunannya sampai mana, dari bawah ke yang tertinggi saat ini. Jadi yang tertinggi saat ini di sini, ya, bukan di sini ya, karena belum komplit penurunannya penuh. Yang ini sudah komplit penurunannya penuh, jadi kita bisa ukur yang ini. Kita letakkan dari atas karena kita ingin mencari tahu sampai mana TKO ini naik, sampai yang terbawah saat ini. Oke. Dan di sini kita bisa dapat juga ya, di harga 2,2 kemarin malam sudah, sekarang targetnya 2,5, bisa 2,7, 2,9 gitu ya, hanya memakai Fibonacci saja. Semoga sampai sini teman-teman bisa paham. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, kalau bisa share. Terima kasih bantuan teman-teman dan supportnya. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Thank you.